Ya, kalau kita bicara sepak bola ini menarik. Ini berkaitan kan. Iya. Kok tiba-tiba Prabowo Subianto ini setelah terpilih menjadi presiden, dia doakan timnas supaya menang melawan Korea. Dan ternyata menang benar Bang ya. Ternyata menang benar. Nah, ini makbul juga Iya, doanya. makbul kan? Bang. Kalau saya ingat ke belakang nih Bang ya, memang siapa yang dekat-dekat dengan sepak bola Indonesia, ini pernah kita bahas sebetulnya. Itu ya akan didukung oleh rakyat. Dan siapa yang nolak-nolak sepak bola? Piala Dunia U20 batal, tapi muncul Piala Dunia U17. Ya. Dan untung nggak ditolak juga, Bang. Ya. Karena kalau ditolak juga, angkanya di bawah 17 tuh, Bang. Iya, kenapa angkanya Ganjar Mahfud itu di bawah 20? Karena nolak U20, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi dengan para penonton Unpacking Indonesia. Karena kita sudah tidak mengudara ini kira-kira hampir 1 bulan ya. Oh gitu ya Bang ya? Iya, karena ya macam-macam. Abang sih keluar negeri terus. Di samping itu juga kurang sehat juga. Oh iya. Tapi sekarang udah sehat? Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi waktu dari rumah kurang sehat. Ketemu Mr. Q. Makin semangat kita. Bang ngomong abang tuh HMI nggak dulu? HMI lah. HMI ya? Ketua umum. Ketua umum ya Bang ya? Oh iya. Ini pemberitahuan Bang. Jadi saya tadi ketemu dengan sesama Ketua Umum PBHMI. Senior abang. Namanya Akbar Tanjung. Wih, Bang Akbar ya. Tadi kami ke rumah Bang Akbar, saya kan dengan beberapa teman termasuk Kak Bursa Zarnubi, itu kita ini membangun namanya Forum Aktivis Nasional Bang. Gitu. Ini sekalian juga cerita-cerita ya barangkali teman-teman yang pernah tergabung dalam organisasi OKP Cipayung Plus, kalau nanti mau join, rencananya kita mau memberikan penghargaan kepada Bang Akbar Tanjung. Judul acaranya Tribute to Akbar Tanjung. Apresiasi kita kepada Bang Akbar sebagai senior kita, senior aktivis yang pertama pencapaiannya itu komplit lah Bang. Komplit ya. Beliau itu Ketua Umum PBHMI, Ketua Umum Golkar, pernah menteri beberapa kali, lalu kemudian juga Ketua DPR ya. Jadi inspirasi lah secara secara akademik juga serius gitu. Walaupun S1-nya lama banget, tetapi terakhir selesai sampai S3 gitu. Jadi ya kita mau kasih apresiasi bahwa Bang Akbar itu memberikan inspirasi lah. Ada yang personal, ada yang dari jauh, ada yang kenal langsung, ada yang kenal tidak langsung. Tetapi intinya Bang Akbar itu adalah contoh aktivis yang perlu kita angkat dan kita apresiasi. Dan ya ini situasi di mana aktivis-aktivis itu sebetulnya membutuhkan semacam revitalisasi lah dan rekalibrasi lah. Dan menurut saya salah satu contohnya adalah Bang Akbar gitu. Nah, saya kalau punya kesan dan macam-macam pengalaman dengan Bang Akbar ya. Jadi Bang Akbar ini aktivis, politisi, kemudian menjadi politisi, kemudian yang terakhir menjadi negarawan. Oh, gimana Bang tuh penjelasannya Bang? Ya artinya begini. Ketika saya menjadi pimpinan HMI. Abang ketua umum tahun berapa? Saya kalau di Jakarta itu kan 82, 84. Kalau di pusat itu kan saya nggak pernah ketua umum. Hanya pernah menjabat sebagai PLT lah ya, pelaksana. Tapi saya ketua bidang organisasi dan perkaderan. Itu masa genting-gentingnya soal azas tunggal. Oh, Astung. Tahun 85? Ya, tapi mulainya kan tuh 83. 83 mulainya 83 udah mulai dibahas. Yang melahirkan dikotomi HMI Dipo dan HMI
MPO. Ya. Itu. Nah, jadi kalau bicara Akbar Tanjung ini buat saya itu pengalaman yang luar biasa. Ketika kita menjadi ketua umum dan aktivis di HMI, Iya. ya, hampir semua senior-senior itu kan pro Orde Baru. Iya. Saya katakan ya. Iya. Waktu itu Fahmi Idris, Sugeng Suryadi, Abdul Saryadi, kemudian Abdul Ghafur, Mar'i Muhammad, mereka kan di birokrasi semua. Iya. Pebisnis dan birokrasi. Itu kan berupaya semuanya mengarahkan kita supaya ikut rezim Orde Baru. Akbar Tanjung, walaupun dia Golkar, baik dia wakil sekjen, dia sekjen, dia ketua umum, dia menteri, tidak pernah dia mempersoalkan sikap politik kader-kader HMI. Oh, itu. Jadi dia nggak peduli. Tetap dia interaksi, tetap dia perhatikan. Ya, artinya dia kalau ada alumni lain, siapa itu? Oh ini, itu anti Soeharto, nggak diterima. Oh. Bang Akbar nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Diterima semua. Semua terima. Wah, luar biasa ya. Ya kan? Menarik cerita ini. Nah, bahkan saya waktu kongres di Medan misalnya, kita menolak Abdul Ghafur, kita menolak juga waktu itu azas tunggal terhadap ormas. Kita kan sikap politik HMI terhadap partai politik. Undang-undang partai politik azas tunggal kita nggak ada masalah. Tetapi terhadap ormas kita tolak. Karena kan ormas ini nggak punya akses keputusan politik. Ada urusan apa? Dia harus di azas tunggalkan kan gitu. Itu sikapnya. Nah, jadi memang Bang Akbar ini menurut saya alumni yang sangat unik. Itu kalau cerita misalnya di bukunya siapa ketua DPD yang masuk penjara itu. Diedit masuk penjaranya itu. Irman Gusman. Irman Gusman. Nah, Irman itu di buku autobiografi dia cerita tentang bagaimana saya dengan Akbar Tanjung dan saya dengan dia. Ketika di HMI itu beda jalan, dia ambil jalan Pro Soeharto, kita jalan berhadapan, tapi dua-duanya ngelapornya ke Bang Akbar. Iya. Jadi Bang Akbarnya titik temu ya Bang ya, pada masa itu ya. Jadi waktu saya kan ketemu Bang Akbar duluan, ngobrol-ngobrol dengan Bang Akbar, tiba-tiba ada rombongan ini datang, Irman Gusman CS. Saya disuruh masuk ke perpustakaan sama Bang Akbar biar nggak bentrok. Iya. Tiba-tiba Irman ini dalam bukunya dia cerita itu, Irman ini mau cari toilet. Salah masuk ke perpustakaan, lihat ada saya. Dalam pikiran dia, Bang Akbar gimana nih katanya. Jadi abang nolak azas tunggal, Irman mendukung azas tunggal. Iya, waktu itu. Jadi memang itulah Bang Akbar ya. Ini satu cerita yang sangat menarik. Di tahun 95 kita membuat namanya Forum. Yang tadi sekitar 85, ini 1995. Oke. Forum Alumni HMI dan GMNI. Loh, Forum menggabungkan dua alumni ini? Ya. Oh, apa latar belakangnya dan untuk jadi, apa? Dari HMI itu Pak Dahlan Ranu Wiharjo. Ya. Ahmad Dahlan Ranu Wiharjo. Ini pendiri. Oposan juga nih. Oposan juga. Ya, ketua umum HMI itu 50-an dan tokoh benar lah. Tokoh penyelamat HMI juga waktu mau dibubarkan PKI. Ya, Pak Dahlan. Kemudian Akbar Tanjung di sini yang dari pihak HMI-nya. Lalu Haryadi Darmawan, ingat tuh mungkin, bekas ketua Dewan Mahasiswa UI, ya kan? Anaknya kan artis juga. Haryadi itu HMI juga. HMI. Oh. Keluarga dia GMNI. Oh iya. Itu menarik. Di kepala saya Haryadi itu nasionalis loh. Bukan ya? HMI dia. Keluarganya yang keluarga nasionalis. Dia HMI. Yudil Heri Yustam, dokter. Iya. Ada Tubagus Parih Nahri namanya. Tubagus Parih Nahril. Masih ada sampai sekarang. Ya, dia kan terakhir kan menjadi stafnya Yusuf Kala waktu jadi Wapres. Iya. Kemudian saya. Ada beberapa lah 2-3 orang lagi mungkin saya nggak ingat ya. Gitu. Lalu dari GMNI itu Profesor Sumantri. Prof Sumantri ingat ya. Kemudian Siswono Yudo Husodo. Lalu Muhyar Yare. Ada Riyad Oska.
lihat Oscar Kalik, ada beberapa lagi kawan-kawan yang agak lebih muda gitu. Nah, kita bikin forum ini. Nah, forum ini bagaimana menghadirkan Gus Dur sama Mega. Untuk kita bikin pertemuan. Sebentar. Ini kalau Meganya kan jelas ya. GMNI dorong Mega tuh jelas. Tapi ini HMI dorong Gus Dur itu gimana ceritanya? Kenapa bukan anak PMI? Coba. Bukan. Ini kan begini. Artinya memang kan tokoh oposisi waktu itu kan Gus Dur sama Mega. Konteksnya itu ya. Oke. Kita bikin 4 kali pertemuan di HI. Tapi pertanyaan saya tetap kenapa yang bergerak HMI? Kenapa bukan PMI? Oh enggak. Ini kan bicara karena kedekatan kita dengan alumni-alumni GMNI kan. Nah, tapi diapresiasi lah oleh PMI, oleh ormas-ormas lain diapresiasi. Iya. Jangan-jangan habis ini akan ada klarifikasi dari alumnus PMI. Itu sampai sekarang kan saya simpan dokumennya. Ya. Lanjut terus. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, Bang Akbar tuh walaupun dia itu menteri, Siswono dia menteri, kita bikin waktu itu mereka menteri? Menteri dong. Menteri Transmigrasi Siswono, Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tanjung. Mereka hadir padahal satu forum dengan kaum oposan. Ya kan? Oposan ada Gus Dur, ada Megawati. Gitu. Nah, itu luar biasa. 4 kali pertemuan kita buat. Nah, terakhir kita sudah disibukkan. Sebentar Bang, ini cuman berusaha menyatukan atau akhirnya memang 2 orang itu ketemu beneran? Ketemu. Dalam satu forum. Dalam satu forum itu Mbak Mega dengan itu kita pertemuan. Yang difasilitasi oleh alumni HMI dan alumni GMNI. Pertama kita bikin dulu HI itu kan tahu kan ada kolam renang ya. HI. Ruang meetingnya dulu sering sekali dipakai aktivis. Iya, tapi kita pakai di kolam renang. Ya maklum lah kita kan ini alumni yang nggak ada duit, pakainya cari yang gratis dikit lah. Iya. Ya bayar untuk angkut sampah aja. Jadi kita pakai itu di kolam renang HI. Ya kemudian kita HI zaman sekarang beda banget loh ya dengan zaman dulu ya. Ini udah direnovasi habis. Ya. Kemudian habis itu kita difasilitasi oleh Pak Sukamdhani pakai Hotel Sahid. Hotel Sahid. Gitu. Itu urusan. Dia kan alumni GMNI. Kamdhani itu nasionalis, alumni GMNI itu. Okay. Nah, jadi dia fasilitasi. Nah, selanjutnya ya rembuk-rembuk lah kita kan, bikin acara gitu ya. Itu dokumennya masih saya simpan itu sampai sekarang. Ya, dan itu historis sebenarnya. Apa yang poin-poin pembicaraan waktu itu ingat nggak Bang? Poin-poinnya soal demokrasi. Kayak Gus Dur tahu sendiri kan, ngeritik Orde Baru, keras lah. Ya. Dan di situ ada Akbar Tanjung, ada Siswono, dua-duanya menteri. Ekspresi mereka gimana? Enggak ada, biasa aja. Mungkin mereka udah cium-cium juga. Pelajaran menarik. Iya, biasa aja. Iya. Nah, kita ngundang yang lain kan nggak mau. Nggak mau kan. Malah dia bilang ngapain tuh hadir gini-gini. Iya. Mungkin karena background mereka ini sebagai aktivis ya Bang ya. Bisa menempatkan diri dan bisa empati ya pada sisi aktivis-aktivis muda dan kalangan oposisi ini ya. Dan jelas kan kalau Pak Dahlan tegas itu, Dahlan Ranuwiharjo, Pak Mantri, Profesor Sumantri sebagai Dahlan masuk petisi 50 nggak ya? Enggak, ya? Dia nggak masuk begitu-gitu dia. Dia ini orang konstitusional. Kalau mau berjuang lewat DPR ya. Jadi ya itu cerita-cerita nostalgia Bang ya. Nostalgia. Ya kan kita nih lama nggak ketemu, jadi apa-apa yang terjadi pada 1-2 hari ini ya kita jadikan agak ringan-ringan dulu lah gitu. Yang jelas kan hari ini seluruh rakyat Indonesia katanya begadang karena nonton pertandingan sepak bola. Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Dan hasilnya gilang gemilang Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan. Tapi ini soal Akbar Tanjung belum selesai. Belum selesai. Oke, lanjut Bang. Lanjut. Karena Mr. Q udah buka, kita harus ungkapkan lebih lengkap. Lanjut. Ya kan? Karena kan tadi memberikan sesuatu award ya kepada Bang Akbar. Betul. Jadi apa-apanya itu Abang nanti harus ngisi juga nih di acara itu nanti. Jadi begini, ketika Ibu Mega menjadi calon menjadi presiden, itu kan semua ketua umum itu diterima oleh Bu Mega. Semua ketua umum, Yusril saja partainya yang kecil 2,5% diterima. Ya kan, ketua umum P3, ketua umum semua diterima, kecuali ketua umum Golkar yang tidak mau diterima oleh Bu Mega. Tidak mau diterima? Tidak mau diterima.
Waktu Bu Mega jadi presiden? Ya, baru terpilih ya. Alasannya waktu itu Ibu Mega minta supaya Akbar Tanjung tidak maju bersaing dengan Hamzah Has untuk menjadi cawapres. Ya kan? Karena Ibu Mega menginginkan biar saja cawapres itu si Hamzah Has. Iya. SBY kan maju. Betul. Akbar maju. Betul. Ya kan? Dan akhirnya Bang Akbar maju. Iya. Padahal saya sudah sampaikan pesan Ibu ke Bang Akbar. Bang, pesannya Mbak Abang waktu itu PDI Perjuangan ya? Ya, saya kan pemain lapangannya. Iya. Saya datangin Bang Akbar waktu sidang MPR, Bang. Pesannya Mbak Mega, Abang jangan maju. Sampai ketua fraksi MPR-nya kan Fahmi Idris. Saya bilang juga, Bang Fahmi, kasih tahu juga lagi Bang Akbar jangan maju. Ini permintaan Ibu Mega, saya bilang. Kemudian Bang Akbar tetap maju. Itulah alasan Ibu Mega tidak mau nerima Akbar Tanjung sebagai ketua umum Golkar untuk bertemu. Pukul 11 malam, saya bilang sama Mas Taufik, last minute nih. Ini sebelum pemilihan wakil presiden? Setelah pemilihan. Setelah pemilihan presiden. Setelah Ibu Mega. Jadi Ibu Mega itu tidak terima karena Bang Akbar diminta untuk tidak maju, tapi akhirnya tetap maju. Tetap maju. Ya kan, mungkin dorongan Golkar juga ya kan. Iya. Tetap maju. Karena Ibu Mega menginginkan Hamzah Has. Iya. Dan memang faktanya akhirnya yang terpilih adalah Hamzah Has. Mengalahkan Akbar Tanjung dan SBY. Ya, dan PDIP agak pecah. Ada yang dukung SBY kan. Siapa Bang yang dukung SBY pada waktu itu Bang? Ya almarhum Roy Bibiani, siapa itu kan orang-orang yang dekat dengan Tati Murdaya itu. Oke. Lanjut Bang. Ya. Nah, kemudian pukul 11 malam, kira-kira 2 hari lagi Ibu Mega mau mengumumkan kabinet. Ini kabinet belum diumumkan. Belum diumumkan. Tapi wapresnya aja baru terpilih ya. Nah, ketua umum partai sudah dipanggil, sudah diminta untuk mengajukan nama-nama calon menteri. Iya. Kecuali Golkar. Nah, mungkin Ibu Mega mau ambil aja tanpa lewat ketua umum lah. Pukul 11 malam saya bilang sama Mas Taufik, Mas, ini Al-Quran mengatakan, janganlah engkau berlaku tidak adil kepada seseorang atau satu kaum, karena kamu nggak suka sama dia. Jangan. Itu Al-Quran, saya bilang sama Mas Taufik. Oh ya, maksud kau apa? Kata Mas Taufik. Begini Mas, semua ketua umum itu harusnya diterima sama Bu Mega. Itu supaya adil. Iya kan? Harus diterima dong. Terus bagaimana menurut kau? Ya udah, Mas harus ngomong sama Bu Mega. Datanglah kami berdua ke kamar Ibu. Ya kan? Datang Ibu lagi. Datang kamar Ibu itu maksudnya kamar Ibu sama kamar Bapak beda ya? Bukan. Ya, maksudnya Ibu yang lagi tidur. Kan Bapak di luar kamar. Inilah kadang-kadang. Kamarnya sama. Jadi datanglah kami ke kamar Mbak Mega lagi tidur. Kita ketok, tok. Mah, ini Julvan ada pendapat. Oh, pendapat apa? Mama mesti terima Akbar Tanjung. Menurut Julvan itu supaya kita ini adil. Mbak Mega agak cemberut juga dikit. Udah gini aja Julvan. Kamu kasih tahu Akbar Tanjung, saya tunggu dia jam 7.30 besok di Teguh Umar, di rumah. Pagi. Dia sendiri aja datang, gak usah bawa siapa-siapa. Ya, oke. Kan ini udah jam 12 malam nih. Saya telepon lah ke rumah. Handphone kan nggak diangkat. Mungkin udah mati. Saya telepon ke rumah. Udah ada handphone waktu itu? Enggak, telepon ke rumah Mbak. Udah ada dong. Udah ada. Tahun 2001 kan. Iya. Oh iya. Betul, udah ada. Walaupun yang pakai masih sedikit. Dan HP-nya segede batu bata. Nokia segede apa tuh? Motorola kan? Motorola terutama itu Bang, dulu Bang. Atau produksi Telkom yang PT Inti, yang kayak batu bata tuh. Nah, jadi saya telepon ke rumah Bang Akbar, handphone gak diangkat, akhirnya saya telepon nomor rumah. Yang angkat Mbak Nina. Oh, siapa ini? Julvan, Mbak Nina. Apa kabar Mbak? Gini. Abang udah tidur? Oh, saya lihat ke kamar ya. Belum tidur. Belum tidur. Iya. Nah, Bang, saya tadi sudah ngomong sama Mbak Mega. Iya. Abang besok diterima Mbak Mega pukul 7.30 pagi. Iya. Karena pukul 8 dia harus ke rapat di istana. Iya.
gitu loh, ya kan? Harus ada pertemuan, rapat segala macam. Oh ya gitu, Van. Dan abang pesan Mbak Mega sendiri. Dan aku juga minta Mbak Mega sendiri juga. Waduh, ditawar-menawar tingkat tinggi nih, ya kan? Aku nggak sampaikan kepada Mbak Mega dia harus sendiri. Nanti malah runyam lagi nih. Ya malah kan? Batal nanti. Batal. Kebanyakan permintaan ini. Ya, udah ketemu sampai kira-kira jam 8 lah, 30 menit mereka udah aku jemput lagi Bang Akbar, ngantar naik mobil pulang. Dan seminggu sebelum saya ngomong sama Mbak Mega, saya kan didesak oleh Enggar Tiasto. Waktu itu di Golkar? Ya, dia kan bendahara. Enggar Tiasto sama Hidayat Sulaiman. MS Hidayat. Ya, ini kan Zulfan kau kan dekat sama Mbak Mega, kasih gini-gini. Itulah, mereka inilah yang mendorong saya juga. Untuk ngomong sama Pak Taufik. Pak Taufik dan Ibu Mega. Ya udah, itulah kalau kita cerita saya. Isi pertemuan Bang Akbar dengan Bu Mega itu apa intinya, Bang? Ya, pasti intinya kita tahulah. Ya, biasa basa-basi. Ujung-ujungnya kan pasti Bang Akbar menyodorkan siapa sih yang mau. Akhirnya tetap diminta juga nama ya? Iya, nama. Makan nasi goreng nggak waktu itu? Makan nasi goreng nggak waktu itu? Karena buru-buru. Buru-buru. Tapi intinya akhirnya Bang Akbar diterima oleh Ibu Mega. Dan nama-nama menteri juga dikasih. Dan akhirnya memang betul ada menteri dari Golkar. Ada 2 kan? Ada 3 kan? Siapa aja, Bang? Waktu itu ada Mahadi Bomer Pasaribu. Ada Yusuf Kala. Ada ini Samsu Muarif. HMI semua berarti almarhum Samsu Muarif. HMI semua dong? HMI, Kominfo kan. Samsul tuh HMI juga? HMI. Iya. Istilah orang Arab bilang tuh HMI gate itu. Apa tuh? Gate itu kental HMI. Iya. HMI semua memang. Iya, kalau saya HMI Subahat, Bang. Karena ikut LK1, LK2, tapi nggak pernah begitu aktif di kepengurusan. Karena saya dulu konsentrasi di intra kampus, kelompok studi, Bang. Yang paling penting itu kan ikut LK1, LK2. Iya, itu kalau itu, Bang. Orang jadi pengurus nggak ikut LK1, LK2 banyak. Oh, banyak? Kan nggak mungkin, Bang, jadi pengurus nggak jadi ikut jadi LK1. koordinator Kahmi aja bisa kok. Serius? Serius. Masa bisa jadi pengurus tanpa ikut LK1? Ya bisa kan begini aturannya. Ya kan? Biasanya kan kalau dia ikut Maperca, masa perkenalan calon anggota. Setahun setelah ikut Maperca, dia bisa jadi anggota biasa. Tanpa ikut LK? Tanpa ikut LK. Setahun tapi. Nah, hanya untuk menjadi pengurus dia sebenarnya nggak bisa. Apalagi untuk dipilih sebagai ketua umum. Nggak bisa. Iya. Misalnya kan kita ini nih, siapa yang sekarang yang wakil gubernur yang dari Gerindra siapa itu? Reza Patria. Ahmad Riza Patria. Nah, kalau ditanya dia di mana dia LK1-nya, LK2-nya? Nggak ada yang tahu tuh. Nah, mungkin aja dia ikut Maperca. Tapi kan dia sekarang salah satu koordinator Kahmi kan. Iya. Jadi banyak yang gitu-gitu meserku. Masih ada nggak, Bang, cerita mengenai Akbar Tanjung atau HMI? Nah, jadi pernah begini. Saya merekam pidatonya Abdul Ghafur dialog sama peserta kongres HMI di tahun 83 nih. Tahun 83 perdebatan sengit antara peserta kongres di Medan dengan Abdul Ghafur. Pasti pakai pita kaset ini. Berarti ngerekam. Kaset. Saya sampai mengambil satu ini, saya minta Abdul Ghafur tinggalkan kongres. Abang ngomong gitu? Iya, saya sebagai ketua delegasi Jakarta, kan ketua umum. Oke. Jakarta kan jadi kenapa meminta? Ya karena dia mau indoktrinasi kita untuk terima azas tunggal. Nggak bisa dong. Ya kan? Dan kita bilang, Anda jangan ngajarin kita Pancasila, kita lebih ngerti Pancasila, substansi hakikatnya Pancasila kita tahu. Ngerti, kita paham kita gitu kan. Nah, jadi Anda kalau mau maksa kita, tinggalkan aja. Ya kan? Nah, sampai Bang Ghafur itu mengeluarkan satu statement, Zulfan, kamu orang Aceh, abang juga orang Aceh. Wah. Lo bukannya orang Maluku Utara beliau itu? Dia ibunya kalau nggak salah. Maluku Utara. Iya. Ternate ya. Bapaknya Aceh. Oke. Itu kan Bang Bang Ghafur itu kan. Iya. Saya bilang nggak ada urusan daerah ini, urusan Aceh nggak Aceh. Ini persoalan prinsip ini saya bilang. Ya kan.
Nah, kasetnya itu semua saya bawa ke Bang Akbar. Mana kasetnya? Bang Akbar, ini perlu sampaikan ke presiden gitu loh. Ya Bang Akbar kan pinter juga ya. Waktu itu dia kepengen menjadi Menpora juga. Loh, tapi bukannya justru malah memperkuat posisinya Bang Abdul Ghafur dengan menunjukkan bagaimana Abdul Ghafur itu berusaha merangkul teman-teman HMI. Nah makanya dari Menteri Muda, Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian jadi Menteri, nggak ada lagi Menteri Mudanya. Jadi Menteri penuh. Menteri Pemuda dan Olahraga, tadi kan Menteri Muda. Oh, gara-gara rekaman abang itu? Dikasih ke sana rupanya naik jabatannya. Malah naik jabatannya. Tapi kan akhirnya pada tahun 88, ya kan, Bang Akbar menggantikan Ghafur menjadi apa? Menpora. Iya. Kemudian selanjutnya menjadi ini. Jadi kapan ini rencana Akbar Tanjung mau dikasih apa tadi? Tanggal 18 atau 19 Mei, Bang. Rencana gitu ya? dari teman-teman. Nanti akan dibuat undangannya. Sedang disusun acaranya. Tetapi balik lagi ya terima kasih banyak Bang ceritanya. Jadi Abang itu makin memperkaya wawasan kita tentang Bang Akbar. Intinya sih nanti acara itu kan ada buku, ada testimoni yang membuat orang tuh paham inspirasi apa dari Bang Akbar, apa kontribusinya, apa pelajaran-pelajaran dari beliau. Kalau kontribusi, tidak ada kader HMI yang berhubungan dengan Bang Akbar tuh kecewa, saya yakin itu. Oh begitu? Tidak pernah ada proposal yang ditolak. Itu Bang Akbar gitu orangnya. Mulai dari LK di mana, apa semuanya tidak pernah dia tolak itu. Pasti dia bantu. Ya sesuai lah ya. Gitu. Jadi sehingga kalau buka puasa ya, yang paling rame itu di rumah Bang Akbar itu betul. Rame sekali. Karena orang merasa semuanya terbantu. Betul. Dan orang ini humanismenya juga tinggi. Tinggi sekali Bang ya. Gitu. Jadi saya tadi itu bilang, Bang, ini ya teman-teman adik-adik ini kan bikin desain untuk desain visual lah, untuk panggung dan yang lain-lain. Saya bilang harus ada warna hijau dan warna kuningnya. Karena itulah dua warna yang paling kental mewarnai hidup Bang Akbar ya. Hijau itu mengacu kepada HMI, kuning itu mengacu kepada Golkar. Alhamdulillah kelihatannya beliau senang sekali Bang, saya bilang seperti itu. Dia bilang, ya kemarin aja saya olahraga, itu harus pakai kuning. Kan ada Mbak Nina di situ kan. Dia ngomong apa namanya, Bu Nina siapkan pakaian saya yang kuning. Tetapi walaupun saya ini Golkar dan kuning, kalau dibelah dada saya ini warnanya hijau dia bilang. Karena dia NU kan. Keluarga Bang Akbar itu kan NU. NU ya? NU. Iya. Tapi jadi NU hijau itu maksudnya kepada HMI atau kepada NU-nya? HMI. Karena kan dia NU basisnya aja kan keluarga. Tapi kan dia besarnya kan di HMI. Ya kan? Pengabdian dia terbesar itu kan di HMI. Dan Bang Akbar itu ketua umum paling kaya dulu itu. Satu-satunya ketua umum yang punya mobil kan dia. Oh iya. Mobil Mazda kotak dulu, ingat nggak? Ya tapi Mazda kotak dulu kan keren. Nggak ingat Bang, saya zaman itu belum ngerti mobil Bang. saya soalnya sempat punya, jadi ingat. Mazda kotak. Iya. Ya nanti kita diskusi. Kalau di acara itu harapan saya, harapan teman-teman kan berbagai dimensi Bang Akbar dan inspirasi serta pelajaran yang bisa kita dapat dari dia akan keluar semua Bang. Tapi ini menarik sekali loh Bang, baru dari Abang satu orang aja, ternyata begitu banyak inspirasi, cerita, dan pengalaman dengan Bang Akbar. Jadi pikiran teman-teman itu untuk mengangkat Bang Akbar, apresiasi kepada Bang Akbar dan tribut kepada Bang Akbar, itu saya kira terkonfirmasi lah, bukan sesuatu yang salah Bang. Bayangkan dari Abang aja udah bisa begitu banyak cerita dan pengalaman penting yang bisa diambil gitu Bang. Jadi forum ini kebetulan forum yang juga nanti ditonton banyak orang. Iya. Nah kita mendoakan Bang Akbar ya. Iya. Semoga sehat. Ya. Panjang umur. Dan segera diangkat segala macam penyakitnya. Iya.
supaya bisa terus menginspirasi anak-anak muda dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa sadar Bang, kita tanpa sengaja diskusi kita ini jadi semacam pengantar loh Bang. Kepada acara tribut Bang Akbar Tanjung itu. Tapi berarti sepak bolanya nggak usah kita bahas kalau gitu. Atau jangan dong, sepak bola ini kan menarik. Ya, kalau kita bicara sepak bola ini menarik. Ini berkaitan kan. Kok tiba-tiba Prabowo Subianto ini setelah terpilih menjadi presiden, dia doakan timnas supaya menang melawan Korea. Dan ternyata menang benar Bang ya? Ternyata menang benar. Ini makbul juga doanya. Makbul Bang. Kalau saya ingat ke belakang nih Bang ya, memang siapa yang dekat-dekat dengan sepak bola Indonesia, ini pernah kita bahas sebetulnya, itu ya akan didukung oleh rakyat. Dan siapa yang nolak-nolak sepak bola? yang nolak kan dua. Siapa Bang? Yang nolak itu kan sama Gubernur Bali. Sama? Gubernur Jawa Tengah waktu itu kan. Yang jadi? Calon presiden. Calon presiden. Dan ada lagi, Sekjen juga ikut menolak. Sekjen PDIP kan, Hasto gitu. Betul. Nah ini kan berbeda dengan sikap presiden. Artinya harusnya ini kan domainnya presiden dong. Iya, sebagai gubernur sebagai presiden kan. Ini kan agenda nasional. Iya. Masa gubernur yang katanya perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah malah justru nolak? Makanya itulah ini sebenarnya ada dari situ etika itu udah dilanggar sebenarnya, ya kan? Ya. Mungkin menurut Abang kenapa Wayan Koster ini sekarang tiba-tiba saya baca beritanya minta maaf, Bang? Menurut Abang kenapa? Wayan Koster minta maaf karena dia dulu nolak Piala Dunia U20 itu. Saya belum baca beritanya. Tapi kan kalau kita bicara sekarang semuanya kan mau menyelamatkan diri kan. Dari? Ya dari situasi ini. Ya kan? Lah saya nih udah berhadapan dengan presiden, sekarang presiden yang terpilih. Prabowo juga teman dekatnya Pak Jokowi kan. Akhirnya dia kan berpikir juga. Nggak tahu dia bisa maju 2 periode atau enggak. Iya, betul. Nah, kalau dia mau maju 2 periode, nah, dia mikir kan. Iya. Kalau saya lihat juga Pak Koster itu, kalau saya yang ditanya ya kenapa dia minta maaf, ya karena dia mau maju lagi pilkada pada bulan November nanti. Gitu. Ya kalau dia nggak minta maaf, ya dia sudah melihat hasil pilpres di Bali. Mungkin dia nggak nyangka juga ya Bang ya, bahwa PDI Pak Bali yang begitu basis PDI, tiba-tiba yang menang adalah Prabowo dan Gibran dengan angka yang sangat telak gitu loh. Ya memang PDI di Bali itu tragis. Pemilu 99 itu hampir 99% anggota DPR di Bali itu PDIP. Hanya satu, ada satu Golkar dan satu praksi TNI Polri waktu itu. Selainnya itu semuanya PDIP. Ada 2 daerah. Satu lagi itu Tanah Karo. Begitu juga. Tapi kan pada pemilu 2004 itu kan mulai menurun. Ini kenapa nih? Saya selalu katakan ya, menurunnya kalahnya partai-partai di daerah itu karena ketika rakyat datang minta bantuan, sekedar beli bodrek, beli apa kepada anggota DPR tuh tutup pintu, nggak dilayani. Ya kan? Rakyat bilang, lah lo dulu kampanye-kampanye kok bahasanya manis banget. Begitu sudah menang kita minta bantuan ini aja, kok nggak dilayani, bahkan tutup pintu kan gitu. Nah ini yang membuat PDIP 2004 itu anjlok habis. Gitu. Di samping DPR RI-nya juga mungkin jarang ya. Betul. Ya saya kira penolakan itu merupakan, ini review sedikit ya, merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan pemilu dan politik Indonesia 2024 dan ke depan ya. Karena dengan penolakan itu ya menjadi jelas positioning Ganjar ya terhadap pemilih sekaligus juga terhadap Pak Jokowi. Menurut saya itu adalah defining moment. Dilalah setelah itu kan prestasi sepak bola Indonesia kan justru trennya menanjak juga, menanjak juga, ya. Akhirnya kan Piala Dunia U20 batal, tapi muncul Piala Dunia U17, ya. Dan untung nggak ditolak juga, Bang. Karena kalau ditolak juga, angkanya di bawah 17 tuh, Bang. Iya, kenapa angkanya Ganjar Mahfud itu di bawah 20? Karena nolak U20, Bang.
Coba nolak U17 tambah turun lagi di bawah 17% itu, Bang. Memang kedua gubernur ini mungkin mungkin mereka memang tidak suka sepak bola. Ya, tidak senang, tidak hobi nonton bola dengan sepak bola, akhirnya ya kalau menurut saya sih bukan karena itu, Bang. Ya karena perintah dari partai tadi itu. Perintah dari partai itu atau perintah dari pimpinan partai itu, sehingga kemudian akhirnya nolak gitu. Pak Wayan Koster itu kan saya baca beritanya, ya istilahnya seperti minta maaf kepada masyarakat Bali gitu. Ya termasuk mungkin ya secara ekonomi kan dia bilang gini, itu kan zaman Covid. Sebetulnya dengan peristiwa Piala Dunia U20 itu kan momentum untuk bangkit, Bang. Wisatawan datang, aktivitas ekonomi berjalan, mulai dari hotel, transportasi, souvenir. Sebenarnya kan inilah menurut saya ya, karena penolakan itu justru Bang menghambat kebangkitan dari COVID-19. Kurang cerdas. Takut kali, Bang. Kurang cerdasnya begini. Takut, Bang. Dia kan bisa lobby Pak Jokowi. Bisa Pak Jokowi kemudian lobby kasih tahu sama Erik sebagai ketua umum PSSI bahwa bagaimana ini persoalan Israel ini agak repot di Indonesia. Jangan bikin statement menolak dulu. Ya kan? Bikin dulu, sampaikan ke Pak Jokowi, sampaikan ke Erik, tolonglah bagaimana nih persoalan Israel nih, kita sih nggak ada masalah sebagai pemerintah dan ini, tapi ini masyarakat kan nanti kita nggak jamin keamanannya segala macam. Pasti kan si FIFA-nya kan ngerti. Ya udahlah. Tapi buat saya itu menarik, Bang, ya, bahwa Wayan Koster itu minta maaf, artinya ya dia kapok juga tuh ngikutin instruksinya Pak Sekjen tadi itu. Iya kan, kalau dia nggak kapok, Bang, dia nggak akan minta maaf dia, Bang. Artinya dia melihat bahwa kalau ngikutin perintah atau keputusannya dari Sekjen ini, ujung-ujungnya malah akan namsyong gitu, Bang. Ya kan Ibu Mega waktu itu kan berada di Tokyo ya katanya. Ya. Berada di luar negeri di Tokyo. Ketika statement itu dikeluarkan gitu loh. Nah, jadi mungkin ini perintah Sekjen atau orang yang bisa memerintah Sekjen juga, belum tentu juga ketua umum. Ketua umum juga ya. Jadi memang menarik. Ya, yang jelas hasil tadi malam itu betul-betul menggembirakan walaupun juga sangat-sangat deg-degan ya. Tapi sepak bola Indonesia paling tidak untuk U23 memang kalau saya lihat ya sebagai penonton sepak bola, saya nggak berani mengatakan penggemar sepak bola, saya penonton sepak bola. Pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani sejauh ini menunjukkan bahwa tim kita itu kompetitif loh, Bang. Berhadapan dengan tim-tim negara lain, bahkan yang notabene dikenal sebagai raksasa sepak bola di Asia. Korea Selatan itu kita nggak pernah menang kita. Di semifinal kita berhadapan Uzbekistan, tetapi yang penting menurut saya dari segi skill ya memang tidak kalah. Yang kedua dari stamina juga cukup bagus. Kemudian juga sekarang dari postur juga bersaing. Ya artinya kalau berebut bola nggak kalah-kalah amat gitu ya. Dan mungkin soal jam terbang dan mentalitas, tapi mentalitas juga sudah bagus banget kok. Bayangkan 2 kali unggul, ya, kemudian 2 kali terkejar, lalu penalti sampai 10-11 penendang, itu kan luar biasa itu. Sampai penjaga gawang pun nendang ya? Penjaga gawang pun nendang, dan penjaga gawangnya juga menurut saya terbukti bagus. Dia 2 kali menggagalkan tendangan penalti dari Korea Selatan. Kipernya Korea Selatan tidak menggagalkan sekalipun, Bang. Tidak sekalipun menggagalkan. Hanya bola melenceng aja. Iya, hanya bola melenceng saja, bukan karena dia gagalkan. Gitu. Jadi pada hari ini sih mau lawan Uzbekistan, saya kira kita tetap punya peluang. Menurut saya dengan sudah mengalahkan Australia yang badannya gede-gede, yang mungkin juga sebagian main di Eropa, mengalahkan Korea Selatan, yang kemarin sebelumnya mengalahkan Jepang, itu menunjukkan bahwa ya impossible is nothing ya pada hari ini. Gitu ya. Jadi kita yang masuk semifinal ini siapa aja? Baru Indonesia sama Jepang, karena Jepang pertandingan sebelumnya mengalahkan tuan rumah Qatar. Gitu. Uzbek. Kemudian satunya lagi Vietnam-Irak ya, Vietnam-Irak. Jadi nanti Jepang akan berhadapan dengan pemenang antara Irak dan Vietnam. Indonesia
Uzbekistan. Gitu. Saya kira dengan kita sudah bisa mengalahkan Australia dan Korea Selatan, tidak sulit untuk menang dengan yang lain. Betul. Ya kan, tidak sulit. Iya. Karena kalau Jepang sama Korea ini kan agak konstan nih. Iya, betul. Piala Dunia masuk terus, ya kan? Betul. Nggak pernah nggak masuk kan? Iya, betul. Termasuk kan di babak grup itu, ya Korea Selatan itu tidak pernah kalah, selalu menang, tidak pernah kebobolan. Iya. Bahkan lawan Jepang, lawan Cina nggak pernah kebobolan. Begitu lawan Indonesia kebobolan. Ini kena jampi-jampi juga deh. Jampi-jampi Prabowo. Prabowo ini auranya lagi pemenang, Bang. Jadi yang menang bukan cuma dia, yang dia doakan, dia jampi-jampi juga menang juga. Makanya semua partai politik udah mulai merapat juga, Bang. Ingin merasakan jampi-jampinya juga, Bang. Gitu, Bang. Tapi itu nanti episode kita berikutnya. Surya Paloh juga yang bilang nggak pantas karena udah tua untuk maju capres kan? Merapat juga. Iya, merapat juga. Lebih... Kalau Caimin? Kalau Caimin kita nggak usah kaget. Kenapa, ya kan? Ya kalau Caimin ini kan banyak kan ilmu-ilmu menyannya ini kan banyak.